Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wa nahana 'anil iftiraq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumid diyar. Amma ba'du, jamaah Ramadan 1446 Hijriah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah Ramadan tahun ini. Sebuah kenikmatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah waktu luang, yang kedua adalah kesehatan. Di mana kesehatan ini merupakan salah satu kenikmatan yang Allah limpahkan. Dan begitu pula waktu luang merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kita untuk menambah amal kebaikan kita. Salah satunya yaitu bagaimana kita menghadapi puasa Ramadan dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan berkeinginan sehat badan kita, sehat akal kita, sehat hati kita, dan juga amal yang begitu manfaat bagi kita maupun di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu ayat ini jamaah sering mendengarkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Maka ketika kamu berpuasa, tidak sendirian. Orang-orang sebelum kamu juga berpuasa, dengan tujuan agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Ramadan rahimakumullah. Ketika puasa, tidak hanya menahan haus dan lapar, atau menahan dahaga untuk tidak minum sekian belas jam, tidak makan sekian belas jam, akan tapi ada value yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita untuk menahan emosi, menahan amarah. Disinilah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuntunkan, apabila kamu sedang berpuasa, maka jagalah lisannya, jagalah amarahnya, dan jika ada orang yang mengajak untuk berkelahi, maka sampaikan, inni shaimun, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Disinilah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan suatu toladan kepada kita, bahwa dalam berpuasa kita bisa menahan emosi kita dengan sebaik-baiknya, dan juga bisa menahan amarah kita sebaik-baiknya. Emosi dan amarah mirip, akan tapi berbeda. Ketika emosi itu muncul dari kekecewaan, kemudian lari ke otak, disinilah ketika bagaimana kita bisa berpikir baik
atau tidak, lanjut atau tidak. Inilah proses emosional. Seringkali emosional itu muncul dari mata, muncul dari ucapan, dan muncul dari tindakan. Tetapi ketika muncul amarah, di situ pula lah juga melibatkan hati. Maka kata Nabiullah Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang disampaikan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa, ada yang memaknai itu juga naluri manusia, ketika muncul la ammaratum bisu, pasti akan mengajak kepada keburukan. Jamaah Ramadan 1446 Hijriah rahimakumullah. Ketika amarah itu sesuatu yang sudah ada hasrat. Ketika hasrat itu sudah muncul, tinggal meluapkan atau tidak, mengikuti atau tidak. Dan itu masing-masing kita punya. Maka ketika puasa Ramadan ini menjadi tuntunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada hambanya, Rasulullah memberikan tauladan kepada umatnya bahwa bagaimana untuk menahan emosi, menahan amarah, dimulai dari hati kita untuk menata. Maka orang yang berpuasa itu biasanya bisa menahan lapar, bisa menahan minum, dan juga bisa menahan emosi. Sebab mau marah sendiri malu, maka muncul at-takhfif, muncul hal-hal yang seakan-akan ringan, akan tapi ringan untuk melakukan amal saleh, tapi taghaddu ketika mau berbuat yang buruk itu berat. Maka sehingga jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita dalam berpuasa, itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menata emosi kita agar yang muncul adalah emosional positif, bukan emosional yang bersifat negatif. Begitu pula amarah atau hasrat, itu pun juga yang muncul adalah hasrat-hasrat yang baik. Sehingga apa? Innan nafsa yang kita miliki itulah ammaratum bil khair atau la ammaratum bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat khair maupun yang bersifat ma'ruf. Insya Allah ketika kita betul-betul memahami puasa, itu tidak hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, tapi bisa memberikan value kehidupan kita, sehingga tertata lisan kita, tertata penglihatan kita, tertata akal pikiran kita, dan juga tertata dalam amal saleh kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah memberikan kita peluang, Allah memberikan kita kesempatan, tunaikan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga jamaah rahimakumullah, hati kita tenang, pandangan kita juga sejuk, akal pikiran kita juga sehat, sehingga semuanya akan merasa sehat. Ada sebuah pepatah menyampaikan al-aqlus salim bil jismis salim. Akal yang sehat itu adanya badan yang sehat. Jika akal kita sehat, seluruh badan kita akan merasa sehat. Jika emosi kita juga terkendali, maka kita pun dalam berkehidupan juga terkendali dengan baik. Inilah salah satu hikmah bahwa puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menata
agar kita bisa memproses emosi yang kita keluarkan, itu emosional yang betul-betul berakhir sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hasrat kita, itu pun hasrat yang betul-betul tercapai sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah kita terjaga, diri kita sehat, orang-orang di sekitar kita pun melihat kita sebagai hamba Allah yang sejuk di mata dan juga sejuk di hati. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.